Maaf, Pak, Aldi, Iya. kayak maaf tadi saya lupa unmute. Nah ini saya ulangi lagi eh, cara bikin supaya Pak eh, about apa namanya about HTML-nya beda gitu ya halamannya dari indeks itu tinggal bikin lagi HTML baru namanya about.html tapi harus di satu folder yang sama dengan indeks gitu. Kemudian kita eh, tanda seru seperti biasa. Kemudian kita ini isikan dengan apa yang Pak Rudi mau gitu about us-nya. Nah, kemudian kita balik lagi ke indeks HTML. Nah, cara nyambunginnya bagaimana? Cara nyambunginnya yuk pilih ke bagian about. Ini ada bagian about ya, bagian about. Nah, ini tuh diisi dengan nama eh, file HTML yang tadi sudah dibuat about.html gitu. Nah, Oh. seperti ini. Jadi ketika kita coba gitu ya di website kita. Nah, ini ada about ya, ada about. Kita pencet. Nah, dia akan mengarah ke halaman website about. Ini nggak ada isinya karena belum saya isi gitu ya halaman about-nya. Nanti kalau Pak Duri mau eh, desain halaman about-nya, silahkan bisa desain sendiri gitu. Jadi sebelum pindah ke halaman about-nya ada kayak loading screen gitu bisa. Bisa sih. Tapi nanti ketika sudah selesai JavaScript, baru nanti kita belajar tadi pertanyaannya saya simpan dulu. Loading screen ya ketika pindah gitu. Terus nanti kita belajar JavaScript gitu. Kalau misalnya Gimana Pak? ini kayak misalnya kan kemarin kita udah naruh misalnya kayak nama terus usia gitu. Biar biar siapa yang masuk namanya usianya itu masuk ke kita gitu. Itu pakai Java juga ya harus ada Java. JavaScript ya. Nah kemarin di form ini tuh ada yang kurang gitu ya. Kita kan udah nama, usia, waktu, ini kan ya. Iya. Nah ini belum ada tombol buat ngirimnya gitu. Ya kan ya. Kemarin kita belum ada tombol buat ngirimnya. Itu bisa pakai button. Button. Type submit Kemudian, gimana Pak? pakai. Kalau misalnya selain button, coba button dong ya. Ada juga sih input, eh, type. Ada input juga sih, input type. Ini submit, name, submit. Cuma karena kita nanti nggak pakai PHP ya, nggak pakai database gitu, nggak pakai backend. eh, eh, Ya. jadi kita nggak pakai apa namanya input type submit gitu ya. Jadi saya pakainya button. Karena gini, kalau pakai button itu ada on click. Jadi nanti di JavaScript-nya on click function gitu. Eh, Misalnya function di JavaScript-nya mengirim ke WhatsApp. Nah ini bisa on click. Ketika kita klik inputan user nama, usia, waktu ini bisa terkirim ke WhatsApp kita. Ini button, Oh, kemudian ini klik pagi Pak Rudi, saya. Pak Putu, maaf saya nggak ngeh kalau pagi ya. Tadi saya pikir jam 10 baru nyampe, Oh ya, nggak baru apa-apa Pak. nggak apa-apa Hmm. Pak. dari Oh, Pak. luar saya. Tadi, Minta maaf ya Pak, baru ya, gabung nih. ya nggak Nggak apa-apa apa-apa, Pak. Mungkin, nanti saya bisa ikut recordingnya ya Pak, izin. ya, iya. Jadi kita udah bahas apa namanya bootstrap dan tadi ada pertanyaan juga dari Pak Rudi gitu ya. Itu udah saya record sih. Ya, ya maaf ya, saya nggak Ya lihat nggak grup apa-apa. juga karena keluar pergi Ya nggak apa-apa gitu. Pak.
ke pasar Ya, biasa mau ini, mau paling lebaran besok Pak Putu. ya, nah, mungkin dari sini aja ya, Baik-baik Pak saya Haji menyimak. itu ya. Berarti saya menyimak aja ya hari ini ya, Pak. Ya, boleh boleh. Heeh. Tapi recordingnya tuh mungkin baru besok bisa ke upload soalnya Nggak yang apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. yang kemarin-kemarin ukurannya besar ternyata. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak Nanti apa-apa. saya upload di YouTube sih. Oh, nah, oke, Pak. Ah, iya. Siap, mantap itu. Nah, ini tadi apa namanya di form ini kan kemarin kita udah bikin form, cuma kita belum bikin gimana sih caranya orang nge-submit gitu ya. Kita cuma bikin kemarin form, misalnya kelihatan form, nama, usia, waktu. Cuma ini kemarin juga saya lihat ini gimana caranya user ngirim gitu ya. Ternyata eh, kita kelupaan satu hal yaitu button gitu ya. Button itu kan tombol gitu ya, tombol buat ke submit. Hmm. Button on click, on click ini ketika diklik dia akan mengarah kemana gitu. Kalau ini nanti kita isikan dengan function di JavaScript. Functionnya itu kita isikan ketika diklik akan mengarah ke WhatsApp. Karena kita nggak pakai database gitu ya, kita pakai yang sederhana dulu, on click. Kemudian juga ini bisa tambahkan ID atau eh, apa gitu semua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di JavaScript. On click, eh, ini apa? Save saya gitu. Kita save, lalu kita lihat ini di refresh dulu. Nah ini ada tulisan pencet saya gitu. Kalau misalnya mau lebih bagus ini di Bootstrap eh, kita bisa pakai tulisan button. Kita cari button. Nah ini ada button ya. Ada button terus ada varian. Nah di sini ada banyak ya variannya. Ada yang tipe primary, secondary, success, danger, warning, dan lain-lain. Ini saya cobain pakai yang secondary ya. Ini Tinggal klik di aja copy apa aja ya, copy Pak. aja. Itu. Ya ini tinggal copy aja nama kelasnya. Lalu di sini tambahin nama kelas, kelas, pencet, save. Nah dia langsung ada tombol yang berwarna seperti ini. Ini tanpa apa namanya tanpa saya link CSS. Gimana Pak Rudi, Pak Hadi? Itu kalau naro button kayak gitu di dalam formnya atau di luar ya? Buttonnya ini di dalam formnya. Saya kalau di luar nggak kenapa-napa. Di luar juga sih sebenarnya nggak kenapa-napa karena kan eh, apa namanya ini tuh kita pakai website yang sederhana ya, jadi langsung ke JavaScript tanpa PHP dan MySQL. Tapi nanti kalau misalnya kita bikin website, ada database-nya, kita harus ngirim ke database MySQL, itu semua harus dalam tag form gitu. Tapi untuk button yang ini nggak masalah sih di luar tag form atau di dalam tag form. Hmm. Oh, yang dipilih kenapa button-button secondary itu tuh tadi? Eh ini tergantung selera sih Pak. Oh, Di itu sini kan pilihan ada aja ya. ya pilihan. Ini ada opsi sih untuk primary, secondary, success, major, Oh, light, ini ya. dark. Oh, ini maksudnya yang ke atas ini ya. Oh, iya baik-baik. Ya ini bebas mau pilih yang mana saja. Tuh. Ya, ya. Nggak harus. Berarti kalau saya taruh itu di HTML, berarti langsung ke getbootstrap.com ini ya, ngambilnya gitu ya, Pak. Ya, cuma kalau misalnya pakai Bootstrap ini, dia tuh websitenya harus hubung ke internet. Kemarin kan Kak Rudi Oh, coba eh,
si dokumen HTML-nya itu apa namanya ingin dikirim di web di WA gitu, mungkin biar bisa juga dilihat di HP. Nah itu kalau pakai Bootstrap eh, harus apa namanya harus terhubung ke internet gitu ya. Jadi dia Iya, bisa iya. ngambil. Bagaimana Pak Rudi, Pak Adi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo Pak, lanjut. Nggak apa-apa. Ya, Oke, lanjut. Pak Rudi. Oke. Nah, dari HTML gitu, kita kan kemarin udah belajar. CSS juga sudah dipelajari. Sekarang kita akan masuk ke eh, JavaScript ya. Ke JavaScript. Nah, ini bahasa bahasa pemrograman. JavaScript ini emang kalau dibandingkan dengan HTML sama CSS, yang ini lebih eh, apa namanya? Ini baru bisa dibilang bahasa pemrograman gitu. Kalau yang HTML sama CSS kan apa namanya? Markup language gitu ya. Nah, ini beneran bahasa pemrograman. Kita bikin nama nama filenya apa bebas. Ini saya nama filenya script.js. Yang penting di belakangnya itu harus .js gitu ya. Anda bawa itu JavaScript. Mungkin Pak Hadi, Pak Ya Rudi Pak, juga lagi bisa mencoba gitu ya. script. Ya, Oke, ya Pak. .js. Oke ya. Nah, di sini kita masukin scriptnya itu setelah body ya. Setelah body, kemudian kita masukkan kode script frc sama dengan ini namanya adalah sama script.js. Script. Oke. Oh, harus ditaruh Ini di buat bawahnya. ya ini buat menghubungkan sama kayak CSS kita kan harus menghubungkan CSS ke apa HTML pakai link rel file sheet itu. Kalau ini script src sama harus dihubungkan juga. Tes dulu. Oke, apakah sudah? Harus Sudah di Pak. bawah ya, nggak bisa di atas. Em, saya sih coba di bawah sih. Kalau mau di atas bisa dicoba eh, bisa dicoba juga kalau mau di atas. Coba. Bagaimana Pak Rudi, Pak Hadi? Ya mungkin Pak Rudi bisa coba dulu di atas. Saya coba yang di bagian bawah itu. Di atas itu di atas body berarti Pak. Di atas ya di atas body Oh iya, pokoknya dia di luar body gitu ya maksudnya. Script ini. ya. Hmm. Pak Rudi, Pak Ya Hadi sudah, sudah saya ada. di bawah, saya di bawah dulu. Oke, sudah. Sudah. Oke. Nah, ini saya kembali ke script.js ya. Ini alert. Ini ini saya coba apakah script.js yang saya pasang di HTML itu sudah terhubung atau belum? Karena ada beberapa kasus JavaScript-nya itu tidak terhubung gitu ya. Ini mengecek apakah terhubung atau tidak. Cara paling simpelnya ya. Ini coba saya refresh. Saya refresh. Nah, ini sudah saya refresh dan ada tulisan ini berhasil. Alert ini tuh menampilkan tulisan ini. Oh ini Oh, untuk bisa. Nah, ini buttonnya Pak tulisan. ya? Ini Di untuk atas button Pak. bisa. Hmm. Oke, Pak Rudi bisa. Pak Adi, ini Saya pakai belumnya button. Pak, belum bikin Oh, buttonnya. enggak. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Ini nggak pakai button sih, Pak. Ini otomatis muncul. Oh, Karena oke Pak, ini saya saya masuk. Ya,
karena ini alert ya. Alert itu artinya pengumuman gitu. Jadi ketika kita buka websitenya, dia akan menampilkan tulisan yang kita inginkan gitu ya. Ini saya tulisannya berhasil gitu. Ya, Berhasil. kalau misalnya tulisannya Ini tulisannya tahu berhasil. mulainya Oke, untuk ngecek berhasil tidaknya gimana tadi Pak? Mohon maaf caranya. ini Waktu setelah kita udah apa saya namanya ketik.